Sejumlah kader Posyandu Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, meminta pemerintah Provinsi Banten untuk membangun kantor atau sekretariat Posyandu di lingkungan mereka. Sebab hingga saat ini, kantor atau sekretariat Posyandu yang mereka gunakan untuk kegiatan masih numpang karena belum memiliki gedung sendiri. Aspirasi tersebut disampaikan kader Posyandu saat menghadiri reses yang digelar anggota DPRD Provinsi Banten, daerah pemilihan Kabupaten Tangerang Muhammad Faisal. Reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2023-2024 ini digelar di Rumah Makan Sari Rasa, Kecamatan Citra Raya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jumat 10 November 2023. Dalam reses tersebut, Fitri, salah seorang warga Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, mengatakan Posyandu di lingkungannya sampai saat ini belum memiliki kantor tetap. Selama ini kegiatan Posyandu yang mereka laksanakan masih numpang di rumah ketua RT atau rumah para kader. Fitri mengungkapkan ada sejumlah kendala bila kegiatan Posyandu dilakukan di rumah ketua RT maupun rumah kader. Selain karena merasa tidak enak karena mengganggu sang pemilik rumah, kegiatan Posyandu di rumah RT maupun kader juga pasti mengalami keterbatasan. Menurut Fitri, kondisi ini yang selama ini menjadi salah satu penyebab mengapa warga malas datang ke Posyandu dan membuat kunjungan masyarakat ke Posyandu saat ini sangat menurun. Jujur aja, kenapa di Posyandu itu makin lama peminatnya itu makin sedikit? Karena mungkin kurangnya gimana ya Pak, harusnya tuh ada gebrakan di setiap Posyandu. Selain ada PMT, mungkin gimana caranya agar ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk di kegiatan di Posyandunya. Selain misalkan kita membuat PMT. Karena jujur untuk wilayah-wilayah di sekitar kita itu jarang yang mempunyai Posyandu yang mandiri. Rata-rata semua Posyandu masih numpang di tempat Pak RT atau di rumah kadernya, benar nggak Bun? Nah, siapa tahu ada program dari pemerintah ya gitu untuk bagaimana biar Posyandu itu bisa mandiri. Karena kita juga kalau misalkan di rumah Pak RT atau di rumah kader itu tempatnya juga terbatas. Fitri mengatakan segala upaya telah dilakukan agar masyarakat mau datang ke Posyandu. Bahkan kader Posyandu pernah menjemput balita memakai odong-odong supaya mau datang ke Posyandu. Namun usaha itu selalu berakhir dengan kegagalan. Untuk itu, Fitri meminta kepada anggota DPRD Provinsi Banten Muhammad Faisal dapat mengupayakan agar Posyandu memiliki kantor atau sekretariat mandiri, serta meningkatkan kesejahteraan para kader Posyandu. Dan bagaimana dari pemerintah sendiri, khususnya untuk apa nih, biar membangkitkan masyarakat untuk gencar datang ke Posyandu. Karena kalau untuk kader-kadernya tuh kita sudah berusaha ya semaksimal mungkin untuk woro-woro memberitahu warga besok mau ada Posyandu ya, nanti bawa balitanya untuk penimbangan, misalkan ada pemberian vitamin. Itu sudah kita sebagai kader itu berusaha semaksimal mungkin. Cuma memang minat masyarakat kayaknya masih kurang Pak, gitu loh. Jadi kadang-kala kita pun jemput bola. Untuk di wilayah saya sendiri, kita sudah berusaha tuh sama Pak RW-nya dengan jemput pakai odong-odong. Jadi kayak saya Posyandu itu, kita jemput balitanya tuh pakai odong-odong untuk ke beberapa RT yang Posyandu. Cuma paling itu Pak, masukannya gimana agar dari pemerintah itu ada perhatiannya lah untuk balitanya, biar masyarakat juga senang gitu loh datang ke Posyandu. Oh misalkan di Posyandu ini ada program ini, jadi mereka kan semangat ke Posyandunya. Itu aja sih Pak. Menanggapi aspirasi itu, Muhammad Faisal yang menjabat Ketua Komisi 3 DPRD Banten mengatakan, persoalan Posyandu yang belum memiliki kantor atau sekretariat mandiri memang sudah sering disuarakan oleh para kader Posyandu. Menurut Faisal, persoalan itu bukan hanya dialami oleh kader di Tangerang saja, melainkan juga oleh kader di Provinsi Banten, bahkan di seluruh Indonesia.
Meski demikian, belum ada tanggapan dan kebijakan secara nyata dari OPD terkait di Pemprov Banten. Padahal Posyandu adalah garda terdepan dalam upaya menyehatkan masyarakat, karena Posyandu bersifat preventif atau pencegahan penyakit, bukan pengobatan seperti rumah sakit. Yang saya bisa jawab ya, kalau yang tempat Posyandu sebenarnya itu sudah menjadi masukan kita terus setiap tahun. Karena semua Posyandu bukan hanya di Banten, di Indonesia semua masih banyak menempati tempat-tempat yang bukan kantornya, ya kan? Walaupun mungkin ada sebagian tempat yang misalnya tempat umum, tempat serbaguna, ada kantor PKK, ada kantor Posyandu, ada kantor RW, masih ada seperti itu. Tapi kita belum cukup untuk seperti itu. Jadi masih yang saya tahu di tempat itu. Saya berharap ke depan ada gedung-gedung pembangunan di mana walaupun dapat 4x4 tetap ada ruangan untuk Posyandu. Untuk itu politisi Partai Golkar ini berharap semoga Posyandu yang ada di Provinsi Banten nantinya bisa memiliki kantor mandiri seperti yang diharapkan. Tangerang, Posyandu aktif.